remaja, para munsyid, ya, pembawa nasyid, pembawa qasaid yang tadi sudah memberikan kita hiburan-hiburan rohani melalui salawat dan doa yang saya hormati. Ibu-ibu ketua majelis taklim, pengurus majelis taklim, ibu-ibu jamaah hadirin dan hadirat yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah. Saya lupa sahabat saya Bapak Hanafi, sudah lebih 16 tahun baru ketemu lagi. Makanya tadi sampai baku polo orang dua bapak. Cuma nanti lebih daripada baku polo di muka banyak orang udah bilang LGBT. Yang ingin saya sampaikan sebelum banyak hal yang saya uraikan dari hikmah Isra Mi'raj, saya ingin tanya dulu sama ibu-ibu. Boleh ibu? Kira-kira berapa jam kita mau bicara ini? 3. Bapak-bapak boleh berapa jam? 3. Ibu-ibu 3 jam, bapak-bapak 3 jam. 6 jam. Anda puas, saya lemas. Ini hal pertama dulu yang harus kita negosiasi. Lebih baik aku salah di muka, jangan aku ambil di belakang. Apalagi kita baru pertama kali ini di sini, aku habis tuh. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah. Tadi sebelum acara dimulai, saya banyak mendapat informasi dari 2 imam Masjid Baitur Rahman dan Ketua Badan Takmir Masjid Baitul Ikhlas, bahwa bagaimana di tempat ini, di daerah mayoritas bisa dibangun dan berdiri masjid. Saya mendengar, saya secara pribadi kagum. Kenapa kagum? Membangunnya tidak susah, tapi memperjuangkan berdirinya yang belum tentu bisa setiap orang. Apalagi bantuan dukungan jamaah yang betul-betul kelihatan ittihadul ummah, persatuan umat, Masya Allah. Itu dulu saya berikan apresiasi. Kemudian masjid ada 2 ya pembangunannya. Ingat, ada 2 pembangunan. Ada masjid yang lokasinya dipilih manusia, dan ada masjid lokasinya Allah yang pilih. Lokasi yang dipilih oleh manusia di seluruh dunia, selama ada panitia pembangunan, selama ada dukungan dari para pengusaha, pemerintah dan penguasa, maka masjid tinggal dipilih di mana akan dibangun masjid itu. Tapi tidak untuk 2 masjid yang ini. Apa itu? Surah Al-Isra ayat 1. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 masjid ini Allah yang pilih tempatnya. Bisa dipahami? Karena disitulah sehingga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, tentu kita akan bertanya, hati-hati bertanya tentang Isra. Kenapa? Bila yang Anda tanyakan bagaimana Isra dan Mi'raj terjadi, maka saya katakan itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena yang Anda tanya bagaimana terjadi, kalau itu akan dijawab sampai hari kiamat, peristiwa Isra dan Mi'raj tidak akan pernah memuaskan nalar setiap orang, karena dia berada dalam jangkauan akal manusia. Tapi toh masih ada
upaya-upaya dari ilmuwan Islam untuk memberikan sedikit penjelasan tentang peristiwa Isra itu dahsyat menurut akal manusia, tapi bisa dianalogikan. Apa itu analogi? Bisa diambil perumpamaan. Contoh, sebelum saya jelaskan itu, saya jelaskan yang kedua dulu. Terus Ustadz, pertanyaan apa yang harus kita pertanyakan ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj yang tidak bisa dibantah karena itu difirmankan Allah dalam Mushaf Al-Quran? Jawaban kita hanya satu. Jangan bertanya bagaimana Isra dan Mi'raj terjadi, tapi bertanyalah untuk apa Isra dan Mi'raj itu. Bisa dipahami, Pak? Nah, kita kembali lagi ke kalau yang pertama tadi. Sebahagian ilmuwan memberikan analogi. Ini contoh. Kalau di bahasa Indonesia namanya lebah. Kalau di Lamongan namanya ofu. Nggak tahu kalau ada istilah lain. Di sini bilang apa kalau lebah? Ofu. Kalau di Bitung banto. Ofu banto. Ini lebah. Suatu saat dia berpisah dari teman-temannya. Dia berpisah. Kebetulan ketika dia terbang, dia hinggap di punggung seorang calon penumpang pesawat yang akan terbang ke Jakarta saat itu. Dia terbang, menumpang. Si calon penumpang tidak sadar dan tidak tahu kalau ada seekor lebah yang hinggap di punggungnya. Naiklah dia ke pesawat itu dengan lebah yang di punggungnya. Proses 3 jam di udara. Sampai di Cengkareng, turun hanya mau pergi jalan-jalan lihat kota Jakarta. Selesai 1 jam jalan, balik ke bandara dan balik lagi ke Manado. Berapa jam kira-kira? Kurang lebih sekitar 7 jam. Katakan seperti itu. 7 jam itu kalau 24 jam itu masuk 1/2 malam. Oke. Setelah lebah tadi sudah keliling Jakarta, tiba kembali sore harinya di Manado, dia terbang tinggalkan punggung penumpang tadi. Dia cari teman-temannya sambil berkata, "Hai sobat, hai teman, aku baru pulang dari Jakarta." Kira-kira ofu-ofu yang lain bilang apa ke dia? Orang bilang, "Hei ofu, hei lebah, ente dengan ana sama, bila-bila cuma sepanggal. Terbang paling jauh 8 km mesti turun. Ini Jakarta 6.000 km coba. Kok mana bilang pergi pagi sepulang di sore, orang kasihan belum sampai tingkat gila." Siapa yang salah? Pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah bahasa si lebah yang terbang tadi salah, atau tanggapan sahabat-sahabat lebah yang salah? Dalam logika ini tidak ada yang salah, hanya kedua-duanya mengalami keadaan yang tidak salah. Lebah menumpang di punggungnya seorang penumpang yang menggunakan fasilitas pesawat yang terbang dengan kecepatan suara hanya dalam tempo 3 jam 6.000 km bisa sekali ditempuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, diisrakan oleh Allah dengan teknologi Allah, bukan dengan teknologi manusia. Bisa dipahami? Baik. Ini cuma analogi, tapi bukan untuk itu Isra dan Mi'raj.
terjadi. Tapi yang harus kita pikirkan adalah untuk apa Isra dan Mi'raj? Ternyata para ulama berkata Isra dan Mi'raj terjadi karena ada SK langit yang harus turun dan disampaikan langsung kepada pemegang SK itu. Itulah perintah sholat namanya. Surat keputusan sholat 5 waktu. Dan tidak boleh diwakili. Ketika seorang calon kepala daerah menang dalam pilkada, bisakah pelantikan penerimaan SK diwakili? Tidak bisa. Harus yang bersangkutan langsung yang datang. Kenapa Allah berkenan mengundang dan memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena dia mengetahui bahwa nabinya, kekasihnya sedang dalam keadaan gundah gulana penuh dengan kesedihan. Karena pada saat-saat itulah beliau mengalami duka yang sangat mendalam karena ditinggal wafat oleh orang-orang yang mengasihi, yang membela dan yang selalu terdepan ketika Nabi tampil sebagai seorang Nabi dan Rasul. Siapa mereka? Pertama, Siti Khadijah binti Khuwailid, seorang istri yang penuh dengan kekayaan, yang menghabiskan hartanya hanya untuk menunjang dakwah suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika menjelang sakratul maut, Rasulullah melihat, menatap wajah istrinya yang dalam keadaan sakarat. Tiba-tiba Nabi melihat Siti Khadijah meneteskan air mata. Rasulullah sedih melihat istrinya sambil dia bertanya, "Ya Khadijah, apakah engkau menyesal dengan apa yang sudah kau berikan? Apakah engkau tidak ikhlas dengan semua yang telah terjadi?" Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bukan itu yang menyebabkan air mataku menetes, tetapi aku tidak kuat meninggalkan engkau seorang diri di muka bumi ini." Ini perkataan Khadijah. Rasulullah ketika mendengar ucapan istrinya yang akan berpulang ke rahmat Allah, Nabi diberitahu oleh Allah, "Katakan kepada istrimu agar dia memejamkan matanya sebelum terpejam selama-lamanya." Maka Siti Khadijah pun memejamkan matanya sebagaimana permintaan Rasulullah. "Ya Khadijah, tutuplah kedua mata." Kemudian Siti Khadijah menutup kedua matanya. Saat, 2 saat, 3 saat, sampai bersaat-saat Siti Khadijah belum mau buka matanya. Kata Rasulullah, "Ya Khadijah, bukalah mata." Nanti 2 kali ucapan Nabi, baru Siti Khadijah membuka kelopak matanya sambil tersenyum memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Siti Khadijah? "Ya Khadijah, mengapa engkau tidak cepat-cepat membuka matamu?" Apa kata Siti Khadijah? "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membuka mataku secepat itu, sedangkan surga telah Allah gambarkan di hadapanku sebelum aku masuk ke dalamnya." Allah memperlihatkan kebesarannya kepada orang-orang yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah hiburan Allah kepada Nabi. "Ayo Jibril, bawa ia Muhammad datang kepadaku, karena ada hal yang lebih penting yang ingin aku sampaikan kepada." Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, ketika Rasulullah tiba di hadapan Allah dalam peristiwa Isra tadi, yang tidak perlu saya ceritakan dari awal dulu karena setiap tahun kita sudah tahu bagaimana langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Yang saya mau cerita yang terakhir dengan yang di ujung. Apa itu? Ketika Nabi sampai di hadapan Allah, Nabi berkata, "Assalamu alayka ya Rabbal Alamin." Salam untukmu wahai Tuhan semesta alam. Allah tidak menjawab ucapan Nabi tadi. Diulangi lagi oleh Rasul.
menjawab ucapan Nabi tadi, maka Rasulullah turun dari Rafraful A'la ke Baitul Ma'mur, kemudian ke Sidratil Muntaha menjumpai Jibril alaihi salatu wassalam. Dia berkata, "Ya Jibril, aku telah sampai di hadapan Allah, telah kusampaikan salamku kepada Allah Tuhan semesta alam, tapi Allah tidak menjawabnya." Rasulullah mengucapkan hal itu kepada Jibril. Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, ucapan apa yang kau sampaikan kepada Allah ketika pertama kali berjumpa?" Nabi mengatakan, "Aku ucapkan Assalamu alayka ya Rabbal Alamin." Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, Assalam Allah." Bagaimana mungkin Allah Assalam menerima Assalam? Apa artinya Assalam? Ada 3 arti. Assalam artinya damai, Assalam artinya sejahtera, Assalam juga artinya keselamatan. Bukankah keselamatan datangnya dari Allah? Bukankah kesejahteraan juga dari Allah? Dan tidakkah kedamaian itu juga dari Allah? Bagaimana mungkin semua dari Allah kita kembalikan kepadanya? Maka sadarlah Rasulullah, naik lagi ke Baitul Ma'mur sampai ke Rafraful A'la, kemudian Nabi rubah salamnya menjadi tahiyat. Apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi. Baru Allah menjawab salamnya Nabi tadi, "Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Bisa dipaham Pak? Sebelum baca doa makan. Ini yang pertama. Yang kedua, selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya berjumpa dengan Allah hanya melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Contoh pada Quran surah Taha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Allah Musa. Apa kata Allah? "Ya Musa, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis shalah li dzikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kata Allah kepada Musa, "Tiada Tuhan kecuali aku. Sembahlah aku wahai Musa, dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Jadi orang yang solat masih ingat kepada Allah. Orang yang tidak solat sudah lupa kepada Allah. Mari kita lihat apa dampaknya yang ingat dan yang lupa. Bila mereka mengingat Allah dengan solat tadi, Allah berkata apa? "Fadhkuruni adzkurkum." Beringatlah kamu kepadaku, niscaya engkau pun kan kuingat, kata Allah. Tapi bagi mereka yang tidak ingat, tidak lagi mau sholat, Allah berkata, "Nasullaha fa'anfusahum." Allah pun melupakan diri mereka. Jauh dekatnya Allah tergantung kita, bukan kembali kepada Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan, Allah mengatakan, "Bila hambaku mendekati aku dengan sejengkal, aku akan mendekat kepadanya dengan berjalan. Bila dia datang kepadaku dengan berlari, aku akan datang dia bagaikan kilat." Begitu rahmannya Allah. Tapi manusia yang tidak pernah mengetahui bahwa Allah selalu bersama kita. Yang terakhir, ketika kita sholat, nah ini kita sholat, boleh tidak orang sholat berjamaah dan orang sholat sendirian tidak usah baca Al-Fatihah? Boleh? Kalau ada orang sholat baik sunnah maupun wajib, dia tidak membaca suratul Fatihah, maka kata Nabi, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah sholatnya seseorang bila Quran Al-Fatihah tidak dibacanya. Tapi ada satu pertanyaan, Pak.
waktu kita sholat sendirian, ini sholat sendiri, boleh tidak diganti dhamirnya? Bismillah, ini sendirian sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Boleh? Ihdinis siratal mustaqim. Kenapa begitu Ustaz? Ya, karena saya sendirian. Hanya kepada Engkau aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Karena sholat sendirian. Boleh? Dari dulu sampai hari ini baru ngana yang baca begitu. Betul? Tapi ketika kita sholat berjamaah, biar imam sholat maghrib suaranya kedengaran, waladhdallin, tetap makmum tidak boleh ikuti bacaan imam keras. Hanya imam yang boleh keras karena sholat zahar namanya. Makmum tetap wajib membacanya, tapi dengan sir supaya tidak kacau sembahyang. Kalau imam keras di muka, Bismillahirrahmanirrahim, makmum juga ada di sini. Berkulawang dengan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira siapa ayat yang korang lihat itu dia nama sunnah Abu Jahal. Bisa dipahami? Nah, tapi bukan itu yang saya ingin jelaskan. Yang ingin saya jelaskan adalah mengapa sholat sendirian tidak boleh dirubah kata kami dengan menjadi kata aku, karena kata Quran. Ini perhatikan. Inna sam'a wal absara wal af'idah kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, bahkan hatimu semua akan ditanya satu demi satu oleh Allah. Sehingga tanganmu bersaksi, kakimu berbicara. Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berarti tangan yang orang urus-urus dengan kuteks, bibir yang orang bawa dengan lipstik, pedikur, menicukur, cukur, orang akan menjadi musuh kita di yaumil mahsyar, karena mereka akan bersaksi sendiri-sendiri. Makanya supaya mereka punya kesaksian baik di hadapan Allah, maka gunakanlah bagian tubuh itu untuk berwudu sebagai tanda kita mulai ibadah. Wanita yang sering kena air wudu akan lebih cantik dan menawan nampak di pagi hari dibanding yang orang tutu dengan eyeshadow dengan biskedo. Mengapa ada perbedaan itu? Ada perbedaan, saya kasih contoh. Ibu tidak usah mandi 1 minggu. Jangan mandi 1 minggu. Tapi pakai parfum terus. Kalau mulai asam spoil. Mulai asam spoil. Oke, 1 minggu. Coba tes. Kira-kira mau hilang itu asam? Tidak. Tapi coba ibu-ibu 1 minggu, pokoknya pagi siang malam mandi terus, jangan pakai parfum. Pagi siang malam mandi, pagi siang malam mandi selama 1 minggu. Kira-kira ada bau? Kan parfum. Mana wangi, parfum atau air? Nabi kita mengatakan, Inna atyabal thib al-ma'. Sesungguhnya sebaik-baik pengharum adalah air. Maka air dijadikan syarat bersuci bagi orang Islam. Karena hanya air yang mampu membersihkan dan mensucikan. Bisa dipahami? Jadi yang bagus bagaimana Ustaz? Dua-dua. Rajin sembahyang dan rajin bermakeup. Apalagi kalau ada pesta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Bilal habis nafas memanggil, hayya 'alas shalah. Itu kore pemain masih pesta. So asar. Ngana dia, karena kira 3 jam dari kapsalon ada urusan barang ini. Asar lewat, maghrib lewat. Cuma gara-gara aku jaga dari itu aiseto.
Allah bilang nanti, di mana suatu saat apa yang kau pertahankan akan memberikan jawaban. Hari ini mulutmu kami tutup, tanganmu berbicara dan kakimu bersaksi. Artinya ibu, tidak ada yang salah selama kita mau melaksanakan perintah Allah. Itulah hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Kemudian yang terakhir betul. Ketika seorang membaca suratul Fatihah, nah ini orang membaca suratul Fatihah, habis dia baca usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan aw ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, tangannya sejajar dengan telinga. Itu kaifiyatul takbir, sejajar Allahu akbar, tapi matanya harus menghadap ke kiblat, tidak boleh menghadap ke bawah. Itu cara takbiratul ihram, bersamaan antara takbir dan niat. Bukan niat dulu baru takbir. Itu bukan cara Imam Syafi'i. Allahu akbar pada waktu turun. Perhatikan turunnya. Turunnya tangan bersamaan dengan turunnya arah mata ke tempat sujud. Jadi Pak, Allahu akbar. Ini dua jari ibu, Pak, perhatikan. Dua jari ini diletakkan di atas. Begini cara Nabi sholat. Begini, pegang, begini. Di atas pusar atau tepat sedikit di atas pusar. Allahu akbar. Ustaz, yang kebanyakan bagaimana? Yang kebanyakan loku begini. Allahu akbar. Kata ulama, itulah yang membedakan orang mati dengan orang sholat. Orang mati loku, orang sholat dua jarinya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Pak, Allah akbar. Jangan langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apalagi bismillah, karena di situ bukan tempatnya sesudah takbiratul ihram. Langsung sambung Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran, seterusnya. Setelah selesai baru dia membaca, entah itu sir atau zahar, dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sir walaupun salat zahar. Nanti bismillah baru suaranya keluar di salat maghrib, isya dan subuh. Sahabat, nah ini yang ingin saya jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ketika seorang hamba menghadap pada waktu salat, saat itulah Allah sedang bercakap-cakap dengannya. Karena ada hadis Rasul riwayat Imam Muslim mengatakan, idza qala abdi, bila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala rabbul izzah, Tuhan berkata hamidani abdi, hambaku telah memuji. Ketika seorang hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab dengan ucapan wa azna alayya abdi, hambaku telah memujiku dengan pujian yang pantas. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, qala rabbul izzah, berkata Allah majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Wa qala rabbul izzah, kata Nabi, berkatalah Allah ketika mendengar ucapan itu, hada baini wa baina abdi bismun li wa nitsun li abdi wa li abdi mas'ala. Apa artinya? Allah bilang kalau yang ini, ucapan ini saya bagi dua, separuh untukku dan separuh bagi hamba.
dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang separuh? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Berarti itu Allah punya itu hak untuk disembah. Allah bilang ini untuk. Ketika dia berkata wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan, Allah berkata wa li 'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Dan ketika hamba berkata di waktu salat, ihdinas siratal mustaqim, Allah berkata wa li 'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Begitu sampai akhirnya. Jadi ketika orang salat, saat itu dia sedang berbicara dengan Allah. Nabi, Rasul sudah biasa bicara dan berdialog dengan Allah. Selain Nabi dan Rasul, belum ada yang pernah mengetahui bahwa ada selain manusia, selain Rasul dan Nabi bisa berbicara dengan Allah. Tapi Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dia berikan pengecualian kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Bila engkau ingin berbicara dengan aku, Iqra'il Quran, bacalah Quran. Saat itulah engkau sedang berbicara dengan diri. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Bila engkau membaca Quran, minta kepada Allah perlindungannya dari orang syaitan yang tertutup. Wa idza quri'al Qur'an fa'ansitu. Bila Quran dibacakan, diam, jangan bicara. Karena Allah sedang berbicara kepada kita. Makanya Sayyidina Ali berkata, istantiqul Quran, minta Quran berbicara, jangan engkau yang berbicara. Tapi orang takutan. Waktu di pesta, pas masuk asar, dapat ingat di masjid orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. MC bilang, kita diam sebentar karena azan sedang dikumandangkan. Tapi waktu azan dibuka dengan kalam ilahi, mama-mama sibuk buka tas, kasih keluar cermin, bapak-bapak setengah mati waktu bisa di sini. Quran dibaca, dilewati begitu. Mana yang lebih penting? Panggilan muadzin untuk salat atau menutup telinga ketika mendengar Allah berbicara? Ini yang takutan. Yang semestinya dua-dua dihormati. Dengar seruan azan dan khusyuk mendengar Allah berbicara. Apalagi kalau tahu artinya, lebih top. Lebih top. Ya tak? Contoh ketika Allah berkata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, mintalah kepada Allah pertolongan itu. Yang pertama kau harus sabar dulu baru kau sholat, maka Allah akan turunkan pertolongan, karena Allah bersama orang yang sabar. Allah yang bilang, kita yang baca, kita yang dengar, Allah yang bicara, kita berkata saat itu mendengar ucapan Allah. Allahumma ja'alni min ibadikas salihin waj'alni minas sabirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang saleh dan jadikan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Berarti dia sedang berbicara langsung dengan Allah. Orang yang baca Quran tergantung dia kapan saja, di mana saja, anywhere, any place and any time. Dia bisa berbicara dengan Allah kapan saja. Itulah Quran. Tapi ada waktunya Allah yang pilih kapan manusia bicara dengannya. Apa itu? Sholat 5 waktu. Allah bilang jangan bicara dengan kita jam 11 lewat 10. Dari kapan? Duha itu, bukan doa. Jadi paham? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Mahmud Kasim Sarjana. Insyaallah apa yang disampaikan bisa kita dengar dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.